Apa harus minum air susu atau yang lain gitu Mas? Ya kalau dia kayaknya susu kami nggak mau ya, susu sapi juga nggak mau. Dia tuh maunya susu dari pengasuhnya. Kalau nggak dikasih? Ya nggak mungkin lah, dalam mencari itu kan sudah ada perjanjiannya. Jadi kalau kamu melihara tuyul satu misa kan, tuyulnya apa yang diminta sebelum saya asuh, sebelum saya bawa pulang, dia mintanya mie susu, ya kan? Kalau perempuan kan punya susu, kalau laki-laki kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya Mas Septi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu apa yang nanti dibahas ya dengan Mbak Dia. Mbak Dia, gimana kabarnya Mbak Dia? Alhamdulillah baik Mas Septi. Mbak Dia ini kesempatan pertama kita ketemu ya, dan tiba-tiba kita bertemu dan mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan. Pernah nonton YouTube saya? Pernah Mas. Ya. Tentang apa yang ditonton? Oh pesugihan Mas, tentang pesugihan. Ya, pesugihan, maksudnya tentang pesugihan itu kan yang ditanyakan nih ini loh. Setelah melihat konten-konten saya tentang bahas tentang pesugihan kan, di situ apa yang mungkin Mbak Dia ini tanyakan kepada saya ini? Tentang pesugihan tuyul Mas. Tuyul. Nggih. Maksudnya pesugihan tuyul ini Mbaknya mau nyari atau gimana ini? Ya mendengar dari orang-orang katanya kan ada pesugihan tuyul yang bikin uang-uang orang itu Banyak yang hilang. Ya betul. Berarti jenengan masih dengar tentang pesugihan tuyul, cerita atau memang benar gitu ya? Atau cuma sejarahnya ada pesugihan seperti itu? Hanya mendengar saja Mas, tapi pengen tahu apa benar. Tapi nggak pengen ngingu tuyul ya? Nggak pengen Mas. Baik ya. Memang sahabatku dimanapun Anda berada, pesugihan itu berbagai macam ya. Ada pesugihan tuyul dan pesugihan yang lain-lainnya. Dan ini saya ditanya oleh Mbak Dia ini bahwa apakah ada pesugihan tuyul. Saya jawab bahwa pesugihan tuyul itu memang ada, bukan hanya sejarah. Dan ini saya pun juga pernah sih waktu syuting misteri itu ada tuyul yang nyelonong masuk ke mediator dan dia bercerita tentang uang apa saja yang bisa dicuri, ya kan, di tempat mana saja uang dicuri, dan dia mengaku juga kepada siapa majikannya ya, Mas Jody ya itu ya. Jadi dia ikut dulu itu ikut syuting misteri ya, tapi di konten yang lain. Jadi saya katakan Mbak Dia bahwa pesugihan tuyul itu memang ada. Dan apa yang ditanyakan tentang pesugihan tuyul? Oke Mas Septi, saya juga mau tanya. Saya juga penasaran sama yang namanya tuyul. Apakah ada dampaknya sama orang-orang yang memelihara tuyul? Memakai tumbal, contohnya tumbalnya seperti apa? Bagi yang melakukan pesugihan tuyul ya, seperti apa tumbalnya dan resikonya seperti apa yang memelihara tuyul ya. Jadi tuyul itu bisa dipelihara oleh orang suami istri, bisa juga dipelihara oleh orang lajang atau janda, itu bisa meliharanya dengan ritual-ritual tertentu ya kan. Dan dia itu termasuk ada satu jin yang berwujud anak kecil. Memang dia jin yang berwujud anak kecil, dan disitu bisa dia itu maunya hanya diasuh oleh seorang perempuan. Jadi makanya dikatakan bahwa tuyul itu bisa diasuh oleh orang bersuami istri atau orang lajang, seperti itu ya. Kalau orang laki-laki nggak bisa ya, karena nggak punya air susu ya. Apa harus minum air susu atau yang lain gitu Mas? Ya kalau dia kayaknya susu kami nggak mau ya, susu sapi juga nggak mau. Dia tuh maunya susu dari pengasuhnya. Kalau nggak dikasih? Ya nggak mungkin lah, dalam mencari itu kan sudah ada perjanjiannya. Jadi kalau kamu melihara tuyul satu misa kan, tuyulnya apa yang diminta sebelum saya asuh, sebelum saya bawa pulang, dia mintanya mie susu, ya kan. Kalau perempuan kan punya susu, kalau laki-laki kan enggak. Makanya dia menginginkan majikannya adalah seorang perempuan. Kalau semisal nih Mas, kan otomatis bukan susu yang dihisap darah. Dan Betul, kamu tahu tadi bahwa yang dihisap alasannya susu tapi sebenarnya darah. Kalau semisal darah habis Mas terus orang mati, berarti tugasnya tuyul selesai.
gini, bukan hanya cukup segitu loh ya. Jadi pesugihan tuyul ya, ketika sudah dipelihara dan nanti itu pengasuhnya kan pasti sering dimimik susunya ya. Dan situ walaupun nggak ada air susunya kan pasti yang keluar darah. Nah, karena sering diminum susunya itu yang keluar darah, sering diminum darahnya, akhirnya orang itu nanti akan dampaknya kurus atau mungkin yang dialami adalah kanker payudara. Nah, jadi alasannya meninggal bukan karena tua ya. Jadi biasanya orang pengasuh tuyul itu mengalami suatu penyakit yang dinamakan kanker payudara. Karena sering dimik gitu kan. Misalkan perempuan biasanya sering di guyong itu kan akhirnya juga sakit. Dan itu mau nggak mau kan harus memik juga. Kita sakit apa tidak nggak tahu, ya kan? Tapi dia tetap meminta karena sudah berdasarkan perjanjian tadi. Seperti itu. Jadi pesugihan tuyul itu mintanya majikannya adalah seorang perempuan, baik lajang atau punya suami. Tadi kan Mas Abdi bilang kalau sedemi susune terus orangnya meninggal itu akan diteruskan atau tugas tuyulnya selesai terus kembali ke alamnya atau gimana? Nah gini, kalau pengasuhnya itu bersuami istri ya, dan mereka itu punya keturunan, anak perempuan atau anak laki-laki itu sama saja. Nanti keturunannya itu nanti juga akan dimik susunya. Nah, jadi perjanjian dengan jin atau setan tuyul itu tidak akan pernah selesai sampai anak keturunannya sampai diputusnya suatu perjanjian itu. Jadi ada perjanjian jin, ada perjanjian pesugihan. Kalau itu belum diputus sampai 7 keturunannya akan diputuskan. Jadi suatu misal ada orang belahara dulu. Nah, di situ orang yang dimik susunya setiap hari itu sakit-sakit kanker payudara atau dan meninggal. Nah itu nanti kalau dia punya keturunan anaknya ya, itu nanti kalau anaknya laki-laki dia punya istri, ya istrinya sih minta air susu karena dia sudah berikan kekayaan pada ibunya. Dan nanti akhirnya akan berkelanjutan ke anak keturunannya. Yang mau melihara ya harus kemi itu tadi, yang nggak mau melihara ya dia miskin. Makanya suatu pesugihan ini kalau nggak diteruskan keturunannya akan miskin, bahkan cari makan itu dimakan saja nggak cukup, jangan lagi untuk mencari tempat tinggal. Nah makanya ketika orang itu nanti kehidupannya itu selalu susah ya, selalu susah, bahkan dia sudah kerja keras tapi tetap susah, kita kembali lagi ke mbah-mbahnya dulu. Apakah mbah-mbahnya dulu ada yang pelihara pesugihan? Nah itu harus dideteksi. Makanya orang seperti saya ini kan harus tahu kenapa sulit rezeki, terus kenapa kehidupannya tidak selalu seperti teman-temannya, untuk kerjanya untuk makan saja itu bahkan kurang. Itu saya kembali lagi melihat orangnya, apakah mbahnya dulu ada perjanjian dengan tuyul atau dengan jin atau tidak. Kalau memang ada ya saya putuskan perjanjian satu juga. Jadi selesai sampai di situ. Nah makanya dikatakan apakah orang miskin itu nggak akan bisa kaya? Bisa, asalkan tahu caranya. Caranya kita netralkan badannya orang itu dulu kalau ketika ada perjanjian dengan jin atau ilmu-ilmu yang tidak sesuai syarat Islam itu harus hilangkan, nanti orang itu akan menjadi orang beruntung. Jadi ilmu-ilmu hati-hati ya, tentang ilmu-ilmu gaib atau apa itu yang tidak sesuai syarat Islam itu akan menggerogoti badan kita. Nah, gitu. Apa Mbak Dia lagi yang ditanyakan yang belum paham tentang pesugihan tuyul? Nah, Mas Septian mau tanya, tetangga-tetangga saya tuh katanya banyak uang yang hilang. Terus katanya di dalam tuyul. Di dalam tuyul Mbak Dia ini asli orang Jawa, bahasanya pinter Jawa ya. Sampai pinter Jawa ya? Enggak pinter-pinter banget, tapi sakit. Pisau. Ya, lu sakit pinter Jawa. Ya, yang Mbak katakan ini tadi tentang seperti apa yang melihara tuyul ya? Ciri-cirinya gimana Mas? Orang yang memelihara tuyul. Ya, ciri-ciri daripada orang memelihara tuyul ya. Yang pertama, orang tersebut itu pekerjaannya tidak mau menjadi karyawan. Nah itu. Yang kedua adalah orang tersebut itu suka mengambil pekerjaan di suatu bisnis atau di suatu perdagangan. Gitu, karena
orang tersebut itu nanti akan selalu ngajak anaknya untuk ke tempat ramai dan tempatnya uang. Kalau di pasar kan tempatnya uang kan, di situ anaknya bisa dibawa, suruh ngambil uang. Nah, yang pertama itu ya, jadi orang itu dalam hal pekerjaannya itu yang dikatakan melihara tuyul atau setan ya, itu orang itu pasti punya pekerjaan yang bukan menjadi karyawan tapi menjadi pengusaha, seperti itu. Dan yang kedua itu ketika orang itu ya, laki-laki ataupun perempuan itu suka tangannya di gini kan ya, apa itu, bodoh tangan dia bahasa Jawa nih, tangannya di belakang seperti ini, seperti gendong seperti itu, dan jalannya itu rada membungkuk. Itu artinya dia keberatan karena gendong anaknya tadi. Nah, ada juga hal seperti itu, ciri-ciri seperti itu, tapi dia bawa mobil, ada. Jadi anaknya bawa ke mobil, nanti digandeng atau digendong seperti itu. Nanti kalau apa itu, orang pesugihan tuyul itu selalu membawa anaknya kemana-mana. Tipe orangnya sering keliling kampung, ya, sering lewat jalan situ, pagi lewat, sore lewat lagi, sering keliling kampung. Kan namanya kampung ada orang jualan, jadi dia memberikan kode, itu nanti target nanti. Dia selalu ngomong seperti itu, mencari uang seperti itu. Dan itu tadi yang kedua ya. Dan yang ketiga, orang yang pelihara tuyul itu jenis rumahnya itu karakternya dibuat beda dengan rumah yang lain. Supaya apa? Supaya tuyul itu nanti kalau pulang nggak salah rumah. Nah, suatu misal rumahnya dikasih warna-warna yang depan, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, itu sebagai simbol supaya tuyul itu nanti tidak salah rumah. Dan biasanya itu jenis-jenis itu ya, mungkin rumahnya dikasih gambar-gambar seperti itu, mungkin gambar hewan, mungkin gambar pemandangan atau apa, dikasih seperti itu sebagai alamat dari tuyul itu tadi, supaya tidak salah rumah. Yang selanjutnya, ketika kamu masuk ke rumah orang tersebut, baik itu saudara atau siapapun ya, pasti ada pintu dari kamar itu yang selalu tertutup dan terkunci, jadi digembok dari luar ya. Dan kamu lihat ketika di situ nggak ada anak kecil, kok ada mainan mobil-mobilan, ada motor-motoran, dan ada tembak-tembakan seperti mana anak kecil, padahal dia nggak punya anak kecil. 100% dia adalah orang pemelihara tuyul. Seperti itu ya. Dan ciri-ciri selanjutnya, ketika kamu melihat orang berumah tangga ya, satu rumah tangga itu yang laki-laki itu sering keliling kampung dan lain-lain, tapi yang perempuan itu sering kelihatan capek, sering kelihatan pucat, dan seperti orang sakit-sakitan ya, itu artinya orang tersebut itu memelihara tuyul. Kalau yang jalan mas, terus kakinya semper, itu juga Kakinya semper seperti apa ya, maksudnya semper itu dari kecil memang seperti itu atau memang tidak? kan dengar-dengar katanya ada kakinya dirangkul sampai tuyul gitu loh mas. Ya itu tadi, makanya tuyul itu kalau diajak kadang dia gendong di kaki juga, kadang juga gendong di punggung juga, kadang juga tuyulnya bisa diginikan ya, tangan kanan kiri ini dimasukkan ke dalam saku seperti ini, itu biasanya digenggam ada tuyul ya. Jadi tuyul itu jenis jin, bisa besar bisa kecil. Jadi ciri-cirinya seperti tadi ya. Ini mas, kan krungu Ya. banyak orang sing cara mengantisipasi ben duitnya nggak dicolong tuyul, kayak ngekei kaca di ruangan apa di tempat sing di nyinggene uang, utawa di staples, utawa Ya, di ya. kareti. Jadi gini, sebenarnya kaca itu sebenarnya adalah pintu keluar masuknya jin ya, seperti babi ngepet keluarnya masuknya lewat kaca juga. Jin itu bisa masuk keluar lewat kaca. Cermin ya, itu belum tepat ya. Kalau uang dikasih cermin terus nggak hilang, itu masih bisa hilang.
Yang pertama adalah uang itu dipagar dengan doa. Untuk ibarat misal seperti ini, untuk memagar uang saya supaya tidak hilang, dilindungi dari orang jahat, setan jahat atau tuyul. Nah, seperti ya. Syahaturan Al-Fatihah. Ya, kamu baca Fatihah, kamu ternapas, kamu tipkan ke uang itu sudah terlindungi oleh doa. Nah, ini namanya pagar pagar benda atau pagar uang yang dilakukan pagar itu dengan Fatihah. Itu nggak hilang. Dan yang kedua adalah ketika uang itu suka dikasih karet ya, itu nggak bisa hilang, tuyul nggak bisa ngambil karena sistemnya terikat ya, atau di kotak amal nggak bisa ngambil sesuatu yang sudah diikat, atau di kotak amal, di kotakan nggak bisa diambil ya, kan dikunci seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah ketika Anda itu punya uang banyak dan suatu perkumpulan apa lek ngarani perkumpulan ibu-ibu arisan. Misal perkumpulan suatu arisan seperti itu kan, Anda bertanggung jawab atas uangnya orang banyak. Walaupun itu bukan uang Anda, kan Anda harus menyelamatkannya. Kalau uang itu banyak ya dibungkus dengan CD ya. Dengan CD yang sudah pernah dipakai, belum dicuci ya. Itu dia akan jijik dengan itu. Ya, jadi kalau uang banyak itu nggak bisa diambil tuyul atau sinar setan atau bayi ngepet ya. Kalau uang itu sudah dibungkus dengan celana dalam yang sudah pernah dipakai. Ada 3 cara itu pasti nggak akan hilang. Seperti itu Mbak Dia ya. Mbak Dia, apalagi yang tanyakan tentang pesugihan tuyul ini? Sampun ya. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini saya dan Mbak Dia ya bermanfaat dan menjadi suatu inspirasi, suatu motivasi ya. Dan mudah-mudahan dalam mencari rezeki kita selalu minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan jin atau setan dan sejenis lainnya ya. Mudah-mudahan kalau kita nanti mencari uang, rezeki yang minta dari Allah Subhanahu wa taala di situ menjadi langgeng dan berkah untuk keluarga kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya dan Mbak Dia, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya, dan saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.